Hai, selamat sore Sobat Maestro. Saya Mary Uli kembali bersama dengan Anda sore hari ini ya dalam rangkaian program Maestro Sweet Life sore. Dan di kesempatan sore ini sambil menemani aktivitas sore Anda mungkin atau lagi di perjalanan, kita akan sambil ngobrol-ngobrol seputar kesehatan. Karena dari studio podcast Radio Maestro, kita akan berbincang bersama dengan ada Pak Andi selaku produk spesialis dan ada juga Pak Christian selaku perwakilan dari CBR. Kita mau bahas apa sih? Yang pasti satu topik tentang kesehatan di masa pandemi ini menjadi satu concern yang luar biasa ya untuk kita ya. Dan saat ini yang kaitannya nih dengan kesehatan yaitu tes antigen atau tes PCR. Ini akhirnya menjadi kebutuhan yang cukup signifikan. Dan tidak hanya itu, bagaimana kita tahu ya kondisi kita saat memang terpapar begitu, lagi positif atau enggak, mungkin lagi jadi OTG segala macam, itu kan tetap juga menjadi perhatian khusus. Apalagi kalau misalkan kita memang seorang karyawan ya, perusahaan sangat-sangat concern dan ini menjadi syarat untuk bisa masuk kantor. Dan di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, walaupun mungkin udah banyak begitu ya, di rumah sakit udah nggak susah lagi gitu kan, banyak posko-posko ataupun sekarang udah gampang lah untuk drive-thru juga udah bisa begitu kan untuk tes antigen dan PCR yang menjangkau masyarakat untuk membutuhkan. Tapi gimana coba kalau sore ini saya punya solusi yang lebih gampang lagi supaya kita juga akan dipermudah untuk melakukan tes antigen. Seperti apa, bagaimana cara mendapatkannya, menggunakannya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol bersama dengan rekan-rekan dari CBR atau Sentral Bandung Raya. Halo, selamat sore Pak Andi, Pak Christian. Selamat sore. Sehat ya, terima kasih nih sudah selalu. hadir pertama kali nggak sih hadir di podcast? Sudah beberapa kali kalau saya. Udah beberapa kali waktu itu, berarti bukan salah saya ya. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol tentang tes PCR, antigen, antibody. Ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Betul. Tapi kan pasti makin kesini selalu makin ada perkembangannya Betul, begitu betul. kan. Nah, mungkin Pak Andi nih selaku produk spesialis bisa menjelaskan secara, ini kan berarti langsung dari pakarnya gitu ya Pak Christian ya. Jadi tes PCR, antigen dan antibody, perbedaannya yang paling gampang itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya urutan pertama itu kalau untuk penderita yang tersuspek COVID ini, awal-awal memang antigen. Setelah antigen baru lanjut ke PCR. Oke. Setelah PCR, terus dia nanti recovery, segala macam sekitar 14 hari isoman, Ya. baru lanjut ke antibody. Terakhir ya antibody. Terakhir antibody, gitu. Jadi saya terangkan dulu untuk PCR itu memang dia untuk memeriksa dari si inti nukleusnya dari si virus tadi COVID. Oke. Nah, jadi di situ nanti ada alat yang bisa menduplikasi apakah si pasien ini mempunyai virus dari COVID-19 ini, coronavirus ini. Setelah itu nanti baru dinyatakan dia positif. Tapi tidak semuanya itu harus dengan PCR dulu. Tetap awal kita melalui antigen. Screening awal. Screening awal tetap di antigen. Kenapa kita bisa melakukan screening awal ini melalui antigen? Karena dengan antigen ini ibaratnya kalau misalnya pasien dengan nilai CT di bawah 25, itu nanti dia akan memberikan hasil positif Pada antigen. untuk antigen dia antigen ya. langsung positif. Iya, jadi Oke. positif. Jadi kenapa antigen ini memang sebagai awal untuk pendeteksian dari si pasien ini tersuspek coronavirus atau tidak. Karena kalau dari situ berarti otomatis si Pak Kris maaf nih kena COVID. Berarti nilai CT-nya kita bisa udah tahu di situ. Oh, kelihatan jadinya. Oke. Jadi udah bisa terbak. Karena kalau antigen itu rata-rata itu mulai di angka CT-nya itu di bawah 25. Positif. Di antigennya pasti positif betul. hasilnya ya. Nah, nanti selanjutnya untuk pembuktian keduanya benar-benar positif atau tidak, baru di PCR-nya ini tadi. Karena nanti di situ nanti si intinya dari si virus ini nanti dipecah di situ, nanti diduplikasi dan segala macam dengan suatu alat yang alatnya cukup mahal dan cukup complicated. Nanti baru di situ keluar semuanya nilai CT-nya berapa, terus selnya itu diperbanyaknya sudah 1000 kali atau belum. Jadi kalau misalnya dia di bawah 1000 tapi sudah nilai CT-nya sudah 22, berarti virusnya itu lebih banyak. Jadi perbandingannya tuh 1 banding 10, nanti 10 lagi banding 100, jadi dia 1000, nanti dia naik-naik terus gitu. Jadi kalau baru pemeriksaan awal sudah ini berarti si virusnya itu memang sudah
nempel di Tidak pasien ada itu yang tadi, ini. betul. Banyak juga ya. Betul. Nah, untuk setelah penyembuhan, Ya. kenapa ini saya tadi bilang antibodi yang terakhir? Yang terakhir ya. Karena itu di situ ada pemeriksaan sekarang untuk antibodi IgM. Nah, nanti kita bisa tahu di situ IgM kita itu bagus tidak. Bagus itu rata-rata di angka di atas 50. Lebih Betul. besar dari 50. Betul. Nah, jadi kalau kayak gitu ya kita ibaratnya daya tahan tubuh kita sudah Oke ya. udah kembali normal lagi. Di atas Gitu, 50 betul. ya. Berarti kalau misalnya di bawah itu mungkin masih kayak butuh pemulihan Betul atau sekali, iya. Perlu banyak protein lah, Iya, iya, ibaratnya. iya. Masih Atau harus kita ada makan asupan. telur atau daging gitu segala macam. makan yang Ya. enak aja ya. Betul, pokoknya. pokoknya makan kita hajar aja semuanya Iya, lah. betul betul. Heeh. Oke, jadi itu Oh, iya, perbedaan secara mudahnya gitu ya Secara untuk mudahnya, tes PCR, antigen dan antibody. betul. Nah, ini kan ada satu produk sore hari ini yang akan kita bahas. Ini berkaitan Siap. dengan alat tadi, Betul. yaitu fast antigen. Nah, ini kita fokusnya ke antigen aja. Boleh diperkenalkan dong, Pak Andi? Jadi fast antigen itu salah satu produk. Jadi fast itu singkatan dari Velo Antigen Swab Test. Oke. Emang Velo produk Antigen ini Swab Test. dari PT kami, PT Sakmindo. Cuman untuk perwakilannya di Bandung, kami tunjuk Sentral Bandung Raya. Ya. Melalui Pak Christian ininya. Jadi kalau untuk kelebihannya, untuk fast ini dia nasal. Jadi beberapa pemeriksaan seperti brand-brand lain, dia itu sampai nasofaring. Jadi Oke. mungkin agak sedikit lebih menyakitkan. Lebih dalam ya. Lebih dalam jadi Untuk ininya. lebih- Sedangkan kalau untuk yang produk kita ini, fast ini cukup kedalaman sekitar 2,3 cm sampai 2,5. Jadi mohon maaf seperti kalau kita kayak ngupil aja. Iya, iya, iya. Nah, Nggak usah gitu. terlalu dalam ya. Jadi Jadi tidak kalau usah terlalu misalkan yang dalam. biasa udah sering antigen, Betul. jadi nggak kerasa sampai ujung sini. Betul sekali, gitu. Kan rasanya gitu, jadi suka nggak nyaman. Perih kan, sekali, gitu perih ya. segala macam. Memang kalau fokus kita memang untuk nasal. Oh, itu bedanya nasal sampai ini nasofaring ya? Nasofaring, betul sekali. Kenapa ada pemeriksaan yang antigen ini nasofaring dan nasal? Sebenarnya untuk kedua-duanya sama. Cuman efeknya itu tadi kenyamanan dan tidak kenyamanan di pasiennya tadi untuk ininya. Karena beberapa literatur ini kita cukup hanya sampai nasal aja, sekitar ya 3 cm dari lubang hidung kita, itu kita sudah bisa dapat hasilnya. Sudah bisa mendeteksi berarti. Mendeteksi kalau ini orang ada coronavirusnya tadi, Terdeteksi atau betul. enggak. Tidak perlu sampai harus ke ujung pangkal yang nasofaringnya itu tadi. Oke. Gitu. Nah, ini kan sekarang kita udah banyak tahu juga ya, entah beritanya benar atau enggak, tapi berbagai mutasi saudara-saudaranya ini Betul, kan ya katanya betul. keturunannya udah lebih banyak nih Betul, gitu makin betul sekali. kesini. Nah, jadi yang sekarang dikhawatirkan gitu, ini Betul. apakah alat ini udah bisa belum udah bisa kan akhirnya seperti itu ya, vaksin Betul. juga kan seperti itu ya. Betul. Ini Ya. ada yang varian baru lagi bisa Betul. nggak nih menangkal gitu kan, Betul. jangan sampai baru terus kita Iya. kayak harus di upgrade terus gitu. Nah, untuk Velo Antigen Swab Test sendiri nih, Pak Andi, ini bisa mendeteksi berbagai mutasi varian itu nggak sih Jadi COVID-19 yang makin? mau mutasi apapun, mau tipenya si coronavirus seperti apapun, kita patokannya tadi yang seperti saya bilang dari nilai CT tadi. Sebenarnya itu patokannya Semua ya. antigen sama PCR itu patokannya dari nilai CT tadi. Oke. Tetap semua dari situ acuannya. Angkanya juga sama ya, Angkanya di bawah semua sama. 25 Betul, itu di pasti bawah akan 25. positif Iya, gitu ya. betul. Antibodi yang di atas 50 Betul. pasti sudah bagus Betul. gitu ya untuk kondisi badannya. Dan saya jamin ini untuk tingkat efektivitasnya itu 96,7%. Oke. Untuk yang nasal tadi. Wow. Iya. Udah akurat sekali ya Akurat itu ya sekali. jadinya, dan ini tetap semua di nasal ya. Betul, nasal, dan sudah dilakukan uji klinis di BPLK dan juga di UI semuanya jadinya. Jadi terjamin semuanya. Aduh. Jadi ibaratnya kita bukan omong doang nih jual produk, tapi Udah sesuai semua dengan ada diuji ya. betul. Uji klinisnya Ada semua. uji klinis. Karena kalau di Indonesia itu kalau tidak ada uji klinis dan uji segala macam untuk labnya, mereka nggak akan berani mengeluarkan Betul. itu segala macam. Dan juga sudah ada izin dari Kemenkes Sudah langsung ya. komplit dan Oh iya, sudah izin edar yang ya. satu lagi sudah masuk e-katalog. Oh. Jadi rumah sakit pemerintah tinggal duduk manis seperti kita belanja online, tinggal klik-klik datang barangnya. barang ya, datang jadi. gitu. Wow, nih itu menjadi satu Berarti ya kan tadi kan kepercayaan ya untuk betul. trustnya sendiri ya di produk ini. Berarti Nah, kenapa Pak? Berarti sudah diregistrasi dan diakui oleh dari Kemenkes tadi Kemenkes Bu. langsung. Iya Betul, itu yang pentingnya sih betul, ya, dari itu. Kemenkes memang sudah Jadi, oke gitu, betul, jadi sudah bukan aman ya. barang black market lah. Tahu-tahu Nongol nongol cece. gitu Bu ini. Kan banyak tuh Walaupun sekarang. mudah gitu ya Iya, mendapatkannya, betul, betul. dijualnya bebas, tapi ini Betul. sudah aman tadi ya Betul untuk sekali. secara uji klinisnya ya.
Nah, ini kan banyak juga rumor yang bilang kalau tes antigen harusnya kapan gitu ya. Ada yang bilang, aduh kalau saya mah alergi pagi-pagi jam 5 pasti bersin-bersin, nanti jangan-jangan pasti positif nih gitu kan. Nah, ini jadi sebenarnya ya kalau menurut Pak Adi sendiri nih selaku produk spesialis, ada nggak sih untuk kita melakukan tes antigen ya untuk apapun itu sebenarnya ada waktu terbaiknya nggak sih? Atau enggak jangan kadang waktu itu sempat nih datang ke satu acara mau tes antigen tuh ada syarat-syaratnya nih. Ini beneran ya pengalaman pribadi, nggak boleh minum kopi dulu, katanya nggak boleh makan makanan yang berbau. Jadi kan saya bingung gitu kenapa tes antigen banyak banget syaratnya kayak mau tes darah. Nah ini tuh sebenarnya bener nggak sih yang kayak gitu kalau tes antigen ada waktu-waktu tertentu dan ada pantangan? Enggak lah Bu. Jadi kalau itu sebenarnya anytime aja kapan kita Kapanpun bisa. ya berarti ya. Cuman emang di beberapa kasus yang untuk yang nasofaringial ini memang ada beberapa hal yang harus memang sebagai pantangan. Nah, jadi kita nggak boleh dalam kondisi yang istilahnya yang nggak fit lah atau segala macam. Terus yang tadi seperti ibu bilang tadi habis kita ngopi atau ngeteh segala macam gitu nggak bisa. Nah, tapi kalau untuk nasal anytime bisa. Anytime ya. Nah, jadi kan tadi ibu bilang kadang-kadang pagi saya suka bersin segala macam. Iya, ya karena alergi gitu misalnya ya. Memang kan untuk swab ini kan tadi kalau untuk yang nasofaring dia itu kan untuk swab cotton-nya. Jadi untuk sticknya itu yang masuk ke dalam rongga itu, gitu ya, itu kan tidak boleh kena air. Oke. Jadi memang harus steril. Nah untuk beberapa orang kan banyak yang alergi Bu, maksudnya geli gitu kan. Iya. Kadang-kadang bersin segala malah macam. Trigger gitu jadinya bersin, iya benar. Nah untuk produknya yang fast ini, jadi untuk di swab cotton-nya itu kita bisa sedikit basahin Bu. Kadang-kadang hidung kita kan agak kering kan. Ya. Kita agak kering, kita basahin aja sedikit dengan air matang atau air yang mengalir gitu, kita basahin sedikit. Nah otomatis kan jadi nggak merangsang trigger tadi bersin. Oh, gitu. Bisa gitu juga. Jadi, dan nggak apa-apa ya. Dan itu tidak mempengaruhi sama sekali hasil pemeriksaan dari si FAS ini. Tetap valid nanti untuk hasil valid semuanya. Tidak mempengaruhi sensitivitas itu ya. Betul sekali. Keakuratan tetap terjamin semuanya. Iya. Makanya kenapa produk kita ini istilahnya sangat mudah digunakan dan aman. Itu tadi. Nah, dari tadi mungkin pada bingung ya nasofaring itu di mana sih posisinya segala macam gitu kan, terus gimana penggunaannya. Betul. Ini ada video ya yang akan kita lihat sama-sama untuk penggunaan. Nah, penggunaan dari Velo antigen swab test. Mungkin kita bisa lihat sama-sama. Ini ada sebuah video. Mungkin boleh sambil diceritain juga nih. Oke guys, sekarang gue mau swab test antigen. Swab test ini yang mungkin kalian semua udah pada lihat. Tapi belum ada di sini yang swab test yang hanya kayak ngupil itu yang kita suka lihat orang-orang di luar sana itu sekarang udah ada ya di sini. Jadi ini aku mau kasih lihat ke kalian. Hanya segini aja yang dimasukin, jadi kita udah nggak perlu nyodok-nyodok lagi, kita cuma ngupil aja ya. Jadi sekarang ngupil segini, puter, ya tetap geli sedikit. Oke. Next step. Next step ini gampang banget. Tinggal dimasukkan dari B ke A. Kemudian kita masukkan cairannya sekitar 6 tetes di A. 3, 4, 5, 6. Kita buka lemnya. Lem. Ini jangan lupa kita putar dulu beberapa kali. Ke kiri, ke kanan dan juga ke kiri. Oke, udah. Sekarang langsung kita tutup. Kita tunggu 15 menit untuk hasilnya. Nanti hasilnya akan muncul di. Oke, sekarang kita lagi nunggu hasilnya. Hasilnya udah mau kelihatan. Pokoknya kira-kira ya 15 menitan lah ya, gitu, bisa kurang dan permukaannya juga harus rata. Okay, so now we can see udah mulai kelihatan garisnya. 1, alhamdulillah, bismillah. See, gampang, easy, dan juga nggak harus nyodok-nyodok sampai terlalu dalam, cukup ngupil. Oke, makin jelas ya untuk garisnya ya. Karena tadi saya bilang pemakaiannya amat sangat mudah untuk di FAS ini. Jadi cukup ya tadi bilangnya maaf agak seperti kayak kita ngupil lah. Ya biar kebayang gitu ya. Betul. Jadi cuma kita kebayang ngupil itu seperti apa dalamnya, kan. Iya, jodok dalam. Iya, iya benar. Kan tadi kita lihat pas ekspresi sedang
masuk ke dalamnya nyaman dia. Iya cuma Jadi ya ini coba aja. kalau kita yang pakai nasofaring tadi sampai Dalam. harus ada yang kadang-kadang ekspresinya Posisinya betul. Nah, kurang nyaman sekali, betul. Aduh ampun, kalau dulu pakai darah sama juga kan nyamannya tuh Betul. ditusuk-tusuk. Habis itu ada antigen dikirain akan lebih nyaman, aduh sama aja. Nah ini justru paling nyaman deh kalau menurut saya juga ya Betul tadi sekali, ngeliat. betul. Karena hanya di bagian nasal walaupun tetap kiri kanan ya Pak Andi. Tetap Ya. dua-duanya kiri kanan tetap. Untuk kiri Iya, kanan, tetap terus kiri tadi kanan. juga kelihatannya untuk kitnya juga beda ya. Betul untuk sekali. cotton dan Betul kayak sekali. gitu ya. Dia bentuknya Wow. lebih besar kan untuk cottonnya. Beda dengan yang nasofaring dia lebih kecil. Nah ini kan tadi Mbak Wulan Guritno ya. Waduh saya masalah fokus cantik banget. Itu kan sudah melakukan sendiri. Betul. Dan apa namanya ya cukup mudah lah, cepet juga apalagi kalau misalkan memang kita udah gak enak-enak badan gitu ya, bisa melakukan perjalanan luar kota Betul, di betul rumah, sekali. jadi bisa dilakukan sendiri. Betul. Gimana untuk anak-anak? Nih kan kadang-kadang juga untuk orang tua ya yang memiliki Ya, putra dan iya. putri juga kesulitan. Anak-anak tuh sekarang jadi takut Bawel, juga, iya betul. bawel gitu untuk melakukan swab. Gimana nih Pak Andi? Jadi kebenaran saya juga punya anak baru umur 8 tahun. Jadi saya sebagai percobaan juga saya trial juga. Karena bener nggak nyaman atau tidak Iya, untuk anak-anak saya ya. bilang ini ya. Ya udah saya coba segala macam dan ngerasa ya ini kok lebih enak ya daripada waktu yang aku pertama kali kena COVID itu nggak enak sampai ke dalam sampai air mata aku mau keluar Iya, katanya. tahannya ya. Oh, berarti saya bilang, berarti memang terbukti kalau memang ini seperti kita ngupil. Dan siapapun bisa lakukan ini tanpa harus istilahnya orang medis lah, kita harus pakai Panggil APD. orang medis ya, Betul. ambil Ya nakes mungkin ya. kali kalau untuk safety-nya paling kita pakai hand glove aja lah, sarung tangan. Gitu. Gitu. Oke, nah mungkin ini satu pertanyaan lagi untuk Pak Andi yang kita suka penasaran kan. Banyak yang bilang juga, kalau lagi flu berat, kalau lagi batuk-batuk begitu ya, kalau misalkan emang tes PCR antigen ini pasti positif. Apalagi kalau misalkan baru vaksin kedua ya, terutama ya saat imun kita memang diturunkan, itu pasti positif lah. Jadi nggak usah. Nah ini sebenarnya benar nggak sih rumor-rumor seperti itu Pak Ini Andi? rumor sebagian benar. Memang terkadang itu di antigen ini kalau kondisi kita memang lagi nggak fit, jadi misalnya kadang-kadang tenggorokan kita kayak seperti radang atau segala macam gitu. Nah itu di situ kadang-kadang di antigen itu bisa positif. Jadi terbaca memang karena Terbaca. ada Karena tadi yang awal saya bilang kenapa ini ada hubungannya dengan antibody. Yes. Jadi di saat badan kita mulai ngasih lampu kuning, antibody kita di situ lagi turun. Memang mungkin di bawah angka di bawah 50 itu Betul, tadi ya. iya. Nah kalau memang misalnya kita lagi ini, otomatis ya positif pasti ada Bu. Iya, Ininya betul sih. kemungkinan ada Kemungkinan pasti. ada Betul. ya. Semua antigen pun kalau misalnya kondisi kita lagi agak istilahnya meriang atau agak nggak enak badan, pasti agak ngedrop pasti. Habis divaksin juga mungkin Vaksin jarang jarang. biasanya. Nah, jadi tapi kalau misalkan emang lagi flu berat gitu Betul, ya, flu berat. lagi demam, mungkin Iya. badannya lagi suhu 38, Betul, kemungkinan. kemungkinan. Tapi untuk virusnya segala macam itu kan kayaknya harus ada tes lebih lanjut ya. Betul sekali. Untuk dilihat. Padahal karena memang tadi kalau kata Pak Andi antibodinya memang lagi kurang Tapi baik ya. kadang-kadang di beberapa pasien yang memang antibodinya dia tinggi tapi badannya lagi ngedrop, negatif juga ada. Oh, ada kasus seperti itu Ada ya. juga Jadi kasus. Jadi ya semua variatif. Jadi saya nggak bisa bilang kalau pasti kondisi ya. posisi pasien drop langsung positif enggak. Tapi Oke. kemungkinan bisa. Cuman beberapa yang kondisi badannya memang antibodinya sangat tinggi, ya misalnya dia doyan makan protein yang tinggi segala macam, mungkin bisa negatif hasilnya. ya, Betul. jadi hasilnya ya. Oke, terima kasih banyak loh ini Pak Adi cukup menjawab sekali ya kalau buat saya pribadi sih apalagi tentang swab itu kan ya Siap, tahunya kan cuma terlalu banyak informasi kadang-kadang bingung bukannya malah Betul. jadi tahu gitu mana yang benernya. Nah ini ke Pak Christian nih selaku perwakilan dari CBR. Di CBR sendiri untuk alat fast antigen ini harus PO kah atau udah iya. ready terus setiap hari? Jadi untuk Sobat Maestro barangkali membutuhkan fast antigen ini yang sangat dimana tadi sudah dijelaskan oleh Pandi dalam penggunaannya juga keamanannya sangat mudah ya, Iya. sangat mudah dan juga cepat tadi ya untuk screening awal kita terjadi COVID misalkan ya. Nah tentu saja bisa mendapatkan fast antigen ini di seluruh retail cabang CBR Sentral Bandung Raya ya. Oke. Jadi tidak perlu sulit untuk Sobat Maestro mendapatkan alat ini tersedia di seluruh cabang CBR. Seluruh Seperti cabang itu. yang terdekatnya. Iya. Kalau di Kota Bandung nih bisa kemana aja? Kalau di Kota Bandung kami hadir ada 10 toko retail ya. Oh di 10. Betul. Pasti nggak hafal. Jadi Bosnya, ada di Say. Supadio, di Jatayu ya, itu kantor pusatnya. Kemudian ada di Pasir Kaliki, itu di seberang Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada juga di Jalan Buah Batu,
dekat Pizza Hut ya. Kemudian ada di Kopo Big Bull. Kemudian untuk yang daerah Cimahi bisa di Cibabat di seberang Rumah Sakit Mitra Kasih, ataupun daerah Soekarno Hatta, daerah ke timur ya, itu ada di Sanggar Hurip, perumahan Sanggar Hurip. Kemudian ada di daerah kota, ada di Cilentah, dekat Pasar Ancol, atau di Jalan Kosambi. Kemudian untuk yang daerah Majalaya, itu ada juga di Majalaya, dekat RSUD Majalaya. Jadi di Bandung cukup banyak juga, jadi silakan pilih yang terdekat lokasinya. Pak Dede mau ditambahkan? Makanya itu saya menunjuk CBR untuk sebagai Jadi mudah gitu kan. perpanjang untuk tangan dari didapatkannya. produk Fast tadi. Betul. Perpanjangan tangan, ya benar. Tapi Pak Andi, seberapa penting sih kita harus punya starter kit ini di rumah? Apanya? Anti. Untuk tes antigen ini Cukup wajib penting. nggak sih sebenarnya Ya kita? cukup sangat penting sebenarnya, Penting ya? karena kan pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhir Betul. ya kan. Apa Apalagi terusnya artinya varian apa lagi nanti yang keluar nih? Beta lah, bener, sigma apa segala Waduh, macam kita nggak tahu semua lagi kan bahasa ini itu ya. keluar. Iya, betul. Ya tetap kita harus selalu prepare segala macam ya. Antigen kan sebenarnya Screening bisa awal tadi. screening awal tadi. Penting ya untuk screening Betul. awal tadi ya. Apalagi sangat mudah digunakan tadi ya. Iya, Betul. iya, iya. Dalam. Betul. Jadi untuk Cuman sebenarnya yang saya takutkan sebenarnya untuk OTG, orang tanpa gejala. Oke, Iya, kenapa tuh Bang? Dengan antigen ini mereka bisa terdetek positif, tapi gejalanya biasa aja seperti orang sehat. Sehat ya badannya Betul. ya. Tadi Itu pas lagi sebenarnya dicek yang paling memang kita positif. khawatirkan tuh. Karena dia ketemu Jadi penting orang untuk segala kita macam, tahu ya. betul kita tahu juga. Oke, seperti yang kita tahu ya kalau pandemi ini kan bukan hanya Betul. masalah kesehatan tapi jadi ke masalah sosialnya ya, Betul bagaimana sekali. kita untuk menjaga Iya. orang tua Betul, yang betul. lansia Untuk seperti di itu, rumah yang ya. rentan ya, yang komorbid. Betul. Justru itu yang pentingnya Betul. sebenarnya ya. Ini katanya ada dalam versi box ya sebenarnya dijualnya ya Pan? Iya, Atau dalam gimana box. nih kita bisa dapatnya? Dalam isinya per box itu isinya ada 25 piece, 25 buah. Satu box di 25 piece. Iya. ada juga kemasan satuan ya. Tadi Kemasan satuan juga ada. dikemas dengan Gitu ya. steril, jadi sekali pakai. Sekali Jadi pakai kayak langsung. saset-saset gitu. Betul. Iya. Dan Ada juga. lebih keren sih untuk ini kan. Oh, betul. Tadi kan kita udah lihat sendiri ya tadi seperti apa untuk Iya. pas lagi di 15 menit ya, kurang lebih 15 menit udah terlihat Kurang lebih 15 menit. hasilnya Betul. ya. Nah, ini menjadi satu deteksi awal untuk Betul. kita semua tentunya di masa pandemi seperti sekarang ini. Penting tadi kata Pak Andi Hmm. juga untuk bisa tahu, apalagi ya kalau kita memang merasa sehat baik ya, Betul, tapi di rumah betul. kita banyak ada orang tua mungkin ya, ada Ada oma-opanya, anak, iya betul, kan iya. ada anak-anak gitu. Jadi ini Betul. penting untuk screening awal ya. Jadi informasi lokasi CBR dan call center ada di caption di YouTube kita dan bisa juga menghubungi media sosial. Silakan pilih untuk di lokasi terdekat ya pokoknya ya. Jadi ini satu informasi yang luar biasa sekali yang pastinya sekarang bisa dilakukan di rumah kan. Tadinya sekali, saya kira betul sekali. drive thru udah yang paling solusi keren tuh. Enggak. Wah bisa drive thru sekarang bisa Sekarang dilakukan di sudah rumah. mandiri, sudah Sekarang Bisa mandiri. sekarang cukup drive-thru-nya ke CBR. Nah, Nanti beli berapa Nyetok, box gitu ke kan. rumah, baru nanti udah aman aman. dari rumah dan ini bisa dilakukan sendiri. Betul sekali. Nggak harus, kadang-kadang justru tadi yang untuk nasofaring itu kan takut ikut malah Iya. jadi luka Malah, atau iya, iya kan Karena malah. beberapa ya memang ada yang kadang-kadang sampai luka itunya Bu. Itu bisa ya Betul karena sekali. ya Iya. karena nggak tahu juga kan sebenarnya, Betul. karena kalau nasofaring sih ya mungkin harusnya nakes ya yang melakukan ya Betul, Pasti karena yang biasanya nakes. Karena kan betul. bagian sensitif ya. yes Betul. betul. Nah ini karena tadi hanya nasal, hanya Iya. bagian depan hanya 2 sentian gitu. Iya. Itu jadi lebih aman. Lebih gitu aman ya. dan nyaman yang pastinya. Cukup mobil lah dia. Iya iya bisa iya aja, seperti Pak. hupil itu Betul. lebih gampang gitu soalnya Betul. jadi kebayang. Oke, terima kasih banyak Pak Andi dan juga Pak Christian. Boleh sebagai penutup di sore hari ini dari Pak Andi yang ingin disampaikan untuk Sobat Maestro. Untuk Sobat Maestro, walaupun pandemi COVID ini sudah agak sedikit mereda, yang penting kita selalu jaga prokes kesehatan dan selalu jaga imunitas kita dan jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Andi. Sehat selalu, salam untuk keluarga dan sekaligus terima kasih. penutup dari Pak Christian. Ya untuk Sobat Maestro tetap tadi ya menjaga kesehatan, tetap juga jangan abai terhadap Yes. situasi sekarang. Walaupun udah vaksin ya. Itu meskipun sudah vaksin ataupun sudah mereda situasinya, tapi tetap COVID itu tetap ada ya. Dan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Dan juga tentunya seperti penutup yang akan saya sampaikan, sedia untuk fast antigen ini di Betul. rumah untuk sebagai screening awal, menjaga-jaga supaya jangan sampai kita terlambat penanganan nih, terlambat ketahuan positif misalkan jadi terlambat penanganan ataupun amit-amitnya sampai maaf kata takutnya menularkan juga. Betul. Jadi tetap menjaga kesehatan.
Oke, terima kasih banyak Pak Christian dan Terima juga kasih, Pak Andi Sobat nih ya Maestro. untuk Terima kasih, Velo Sobat Antigen Maestro. Swab Test yang sudah diperkenalkan untuk Sobat Maestro di sore hari ini. Sekali lagi, Sobat Maestro untuk Anda yang memang penasaran gitu ya sama produknya, pengen nyetok juga di rumah, ini bagus lah ya daripada nyetok cemilan. Ini nyetoknya kayak begini untuk kesehatan kita semuanya ya. Betul. Jadi silakan boleh langsung menghubungi CBR untuk lokasinya, ada informasi lebih lengkap di sini, dan untuk call centernya juga bisa Anda hubungi begitu ya untuk informasi tentang di mana Anda bisa mendapatkan produk-produk kesehatan lainnya juga. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita pamit dari Studio Podcast Radio Maestro dan tetap bersama dengan kami di 92,5 Maestro FM.